Halo, saya Fitri Dwi Kurnia Putri, calon guru penggerak angkatan 5 DKI Jakarta. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini saya mengambil tema yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya mengadakan sosialisasi di sekolah dengan mengundang kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang kurikulum dan di bidang kesiswaan. Lalu saya juga tidak lupa mengundang Bapak Ibu Guru SDN Pasar Manggis 03. Berikut adalah dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif dan implementasinya di sekolah saya. Dengan saya Fitri Dwi Kurnia Putri sebagai narasumber. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, siang ini kita akan sama-sama menyaksikan rekan kita untuk workshop salah satu tugas dia sebagai calon guru penggerak. Bagaimanapun juga itu merupakan kebanggaan buat kita semua di SDN Pasar Manggis 03 boleh berbangga diri karena ada salah satu gurunya sebagai CGP, calon guru penggerak. Semoga nanti setelah Bu Fitri akan menyusul Bapak Ibu guru. Tak lupa selawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu istiqomah sampai yaumul akhir terhadap sunnah-sunnahnya beliau. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita saksikan paparan atau workshop atau seminar ya tentang budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh saudara Fitri Dwi Kurnia Putri. Kepada Fitri dipersilakan. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suarnel, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Cahyo dan Hakim, serta Ibu Bapak yang saya hormati dan saya resmikan. Terima kasih banyak telah berhadir di acara di workshop mandiri saya. Salah satu tugas yang memang harus saya sampaikan itu sosialisasi. Alhamdulillah dengan program ini banyak banget pengalaman yang saya dapat, banyak banget pelajaran tentang pelajaran untuk diri sendiri dan juga untuk anak. Salah satunya adalah tentang budaya positif di sekolah yang akan saya paparkan sekarang. Budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama saya akan mengenalkan visi misi saya sebagai pendidik, yaitu mendidiklah dengan hati, maka engkau akan mendapatkan hati. Jadi yang saya selalu terapkan adalah mendidik kepada anak ataupun bersosialisasi dengan orang adalah dengan hati dulu, dari hati ke hati, maka kau akan mendapatkan hatinya. Setelah kau mendapatkan hatinya, semuanya akan kau dapatkan. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat, sangat saya terhormat banget Bapak Ibu bisa hadir dan bisa mendukung saya di sini sebagai anak bawang yang tiba-tiba harus menyampaikan materi di depan Bapak Ibu semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Najla Shihab tentang Merdeka Belajar. Karena di sini kita baru pertama Merdeka Belajar, dan saya membacanya, yaitu ada satu kutipan yang sangat saya ingat, yaitu tidak ada guru yang bisa belajar sendirian dan tidak ada guru yang bisa merdeka belajar sendirian. Jadi merdeka belajar tidak akan terwujud, merdeka mengajar tidak akan terwujud jika kita hanya sendirian. Jadi saya ingin mengajak di sini untuk berkolaborasi bersama-sama demi memerdekakan belajar mengajar dan mengajar di sekolah kita. Jadi untuk sekarang
Tidak ada lagi kita yang belajar sendiri, merdeka sendiri, tapi kita belajar bersama, berkolaborasi, dan merdeka bersama-sama. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Suasana positif sangat penting ada di lingkungan sekolah kita, karena dengan menciptakan suasana positif, pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Di samping itu, peserta didik kita akan terbiasa menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan itu akan berdampak positif juga untuk kehidupan mereka ke depannya. Jadi budaya positif ini sangat penting diadakan di lingkungan sekolah kita, karena untuk apa? Untuk menciptakan suasana positif dan juga untuk berdampak positif untuk kehidupan mereka. Kalau kita menebarkan positif, suasana positif, hati positif, semuanya akan berdampak pada keseluruhan hati siswa, perjalanan pembelajaran siswa, dan juga lingkungan sekolah kita. Lalu, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah membuat lingkungan sekolah yang harmonis. Yang tadi saya bilang, kalau lingkungan sekolah kita saja tidak harmonis, bagaimana kita akan menciptakan anak-anak yang harmonis, yang positif. Jadi sebelum kita menciptakan itu, menerapkan itu kepada anak-anak, kita pun harus menerapkan atau membuat lingkungan sekolah kita yang harmonis dengan tadi berkolaborasi bersama-sama. Lalu yang kedua, kedisiplinan untuk seluruh warga sekolah. Tidak hanya siswa yang harus disiplin, tapi kita sendiri atau kita pun yang mengajak siswa disiplin juga harus menerapkan disiplin itu. Tidak hanya guru-guru saja, tidak hanya murid, tapi seluruh warga sekolah juga harus menerapkan disiplin. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan, membuat kelas yang nyaman. Dengan kelas yang nyaman, dengan suasana yang nyaman, maka si anak itu akan merasa betah dan akan terjalin suasana yang positif juga. Konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu Bapak Ibu semua sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang seperti Merdeka Belajar ini, kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengutamakan minat anak, kemudian kebutuhan anak, dan tahap perkembangannya. Jadi tidak selalu harus menuntut anak, tapi kita harus menuntun anak. Nah, berdiferensiasi ini sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada beberapa. Mungkin guru mereka sudah tahu ada apa aja ibu-ibu dan bapak mereka. Ada 6. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis, selalu mandiri. Hebat sekali guru mereka ini. Lanjut, ada motivasi perilaku manusia. Menurut Jean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini juga kita bisa bercermin, bukan hanya kita menilai murid saja yang mempunyai 3 motivasi di sini. Guru juga pasti mempunyai 3 motivasi, di antaranya yang pertama yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan.
Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ada beberapa siswa di sini atau siswa di kelas Bapak Ibu mempunyai motivasi seperti ini. Pasti Bapak Ibu bisa menemukannya salah satu anak yang bermotivasi seperti ini. Yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau bahasa kitanya caper. Pasti banyak anak Bapak Ibu yang memiliki motivasi seperti ini. Yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selalu ingin dipuji, selalu ingin dihargai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukannya bila mendapatkan imbalan. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang tadi saya bilang, motivasi ini tuh salah satu contohnya ada siswa yang mungkin kalau bahasa kitanya caper. Selalu dia melakukan sesuatu yang memang ada imbalannya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya dan akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Dari tiga motivasi tersebut, manakah yang kebanyakan memiliki motivasi di murid anak Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Yang kedua pasti. Di SDM kita ini kebanyakannya memiliki perilaku yang kedua tadi, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya tidak hanya murid saja, saya pun kadang memiliki motivasi seperti ini di suatu keadaan gitu. Lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk di kurikulum yang saya ajarkan sekarang itu kurikulum mereka sangatlah penting, tapi tidak hanya dalam kurikulum mereka, sebetulnya semuanya juga harus mempunyai keyakinan kelas. Apalagi di lingkungan kita yang memang anaknya itu tidak dapat menerima hukuman. Jadi keyakinan kelas ini sangat butuh, di mana nanti jika mungkin anaknya melakukan kesalahan atau melakukan suatu yang bertolak belakang dengan sekolah, mereka sudah tahu keyakinan kelasnya apa. Keyakinan kelas ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tidak hanya keyakinan kelas yang dianggap, tapi sekolah pun juga harus mempunyai keyakinan atau perempukan bersama. Jadi misalnya kalau melanggar sesuatu, murid sudah tahu apa konsekuensinya. Tidak hanya murid melakukan sesuatu tanpa memberitahu konsekuensinya, kita memberikan hukuman. Kita mulai menghindari hal-hal seperti itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, lanjut, ada 3 yang mungkin Bapak Ibu selalu berikan di kelas.
Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kemudian yang kedua, konsekuensi akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebelum ke selanjutnya, saya ingin bertanya, dari tiga ini apa yang sering Bapak Ibu berikan kepada anaknya? Apa hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman? Sesuai keadaan. Baik. Nih, tadi sesuai. Jadi pasti Bapak Ibu juga mempunyai cara, perasaan, sumber waktu, hasil yang berbeda-beda setiap kelas. Karena setiap kelas juga mempunyai siswa dengan SDM yang berbeda-beda. Meskipun kita beda, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu perubahan. Yang pertama itu adanya tindakan serta kesepakatan yang sudah disepakati bersama, tentulah mengacu pada satu kata, yaitu disiplin. Apakah disiplin harus dengan hukuman? Biar anak itu disiplin harus dengan hukuman? Tidak. Tentunya ada yang tiga tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena contoh misalnya di sekolah kita ini memberikan hukuman, contoh memakai sepatu berwarna-warni, maka anak itu tidak boleh memakai sepatu selama 1 hari di sekolah, hukumannya itu. Apakah itu berlaku di anak kita? Tentu tidak. Kalau kita memberikan hukuman itu di sekolah kita, bukan mereka merasa menyesal atau tidak melakukan kesalahannya lagi, mereka akan melakukannya karena mereka suka tidak memakai sepatu. Kemudian contoh hukuman yang diberikan adalah jika tidak mengerjakan tugas atau terlambat sekolah, siswa boleh pulang, tidak dapat mengikuti pelajaran. Berarti siswa akan takut? Tentu tidak. Kita pasti mereka akan lebih senang belajar di rumah. Jadi hukuman bersifat hukuman itu yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi misalnya kita memberikan satu perkataan yang memang itu di luar nalar atau kasar, itu juga sudah sebuah hukuman, ya Bapak Ibu. Dan hukuman itu terjadi begitu saja, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya tidak ada perjanjian sebelumnya, kalau anak ini melakukan ini maka harus begitu. Hukuman itu bersifat langsung gitu. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum dia. Contoh lari, itu hukuman yang memang tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sebaiknya itu juga dihindari untuk sekarang, karena di kita juga lagi kronis. Jika kita melakukan satu kesalahan maka akan meluncur ke dinas. Jadi di kita sangat penting untuk menanamkan budaya positif. Lalu yang kedua adalah bentuk sanksi atau konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Pada sanksi konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Peraturan ini sudah diketahui oleh murid dan diketahui sebelumnya. Guru senantiasa perlu memonitor murid. Jadi kalau yang ini adalah hukuman atau konsekuensi yang memang sebelumnya sudah diketahui atau disepakati oleh pihak murid dan guru.
ataupun bisa diketahui oleh pihak orang tua siswa. Tidak seperti yang hukuman yang tadi secara langsung kita berikan jika anak itu melakukan pelanggaran. Lanjut restitusi. Yang tadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Selsom Gosan tahun 96. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi sebaiknya restitusi ini dipilih di antara 3 yang tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebaiknya restitusi ini lebih dipilih di sekolah kita. Nah, kita mempunyai 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Dari 5 ini, Bapak Ibu guru ini condong ke sebagaimana sebelum saya menjelaskan bagaimana contoh dari 5 posisi kontrol ini. Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bukan manajer artis. Tergantung keadaan. Baik, saya akan contohkan dari kelima ini. Mungkin salah satunya pasti pernah terjadi, ini pun tidak hanya dari Bapak Ibu. Saya di sini pun nih penghukum. Penghukum ini seringkali bernada suara tinggi, bahasa tubuh atau mata melotot dan jari menunjuk atau menghati. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu selalu kata-kata itu selalu diberikan oleh seorang guru yang penghukum. Apalagi dengan mata melotot, bernada suara tinggi, dan bahasa tubuh menunjuk-nunjuk. Ini terjadi dengan diri saya sendiri. Sebelum saya belajar ini, saya selalu menjadi penghukum. Jika ada anak yang berbuat salah atau jika anak yang keluar dari aturan, saya selalu menjadi penghukum yang bernada tinggi, mata melotot dan menunjuk-nunjuk. Itu berapa kali terjadi dengan saya. Tapi setelah saya belajar tentang budaya positif ini, hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Ketika saya memberikan penghukum seperti ini, maka hasil pada anak itu hanya sementara. Mereka takut pada hari itu saja. Besoknya mereka akan mengulangi hal yang sama. Itu terjadi yang terendah ya. Mungkin murid bisa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Karena kita juga tidak tahu kondisi muridnya terlambat itu gara-gara apa. Karena kita pertamanya langsung saja menghukum tanpa tahu anak karena telat, tanpa bertanya alasannya kenapa. Mungkin ada hal lain yang memang mengganggu si guru sehingga membuat dia terlambat. Nah, lebih buruknya lagi nanti mungkin murid bisa saja ada yang bersifat jahat banget sampai melihat motor atau mobil Bapak Ibu akan menggores kendaraan tersebut ketika pulang. Itu jika muridnya memang sudah dendam. Kemudian yang kedua, sifat kontrol pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini seringkali bernada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu.
Contohnya seperti, Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar merasa kecewa sekali. Jika kita melakukan yang seperti tadi, membuat merasa bersalah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara lain? Kalau tadi penghukum mungkin mereka akan merasa takut ketika di depan kita, tapi mereka akan merasa marah ketika ada di belakang kita dan melakukan hal-hal yang tanpa kita duga dan akan melakukannya di kemudian hari. Jika kita melakukan seperti ini, membuat merasa bersalah, bagaimana perasaan murid tersebut? Pasti akan merasa bersalah. Tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri bisa. Hasilnya ikut-ikutan sedih drama, tapi udah. Nah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya yang tadi. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi gak baik kalau menahan perasaan ya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi kalau kita sebagai penghukum, si murid itu akan marah-marah di belakang kita, tapi udahnya jadi plong. Kalau si pembuat masalah ini, si murid itu kan merasa bersalah dan terus merasa bersalah ketika bertemu dengan guru tersebut. Jadi si perasaannya tadi tidak tercerahkan gitu. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena dia merasa bersalah, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu menjadi sebagai teman. Teman menjadi sebagai teman itu biasanya ada suaranya ramah. Biasanya guru-guru kelas rendah ya. Tergantung. Ya, ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum cemangkang. Contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Jadi nadanya tuh selalu ya, kalau guru kelas tinggi ya begitulah. Karena yang tadi saya pun ketika belajar ini saya selalu bertanya, karena di SDM kita ini ada banyak yang tidak cocok untuk SDM anak-anak kita. Contoh yang tadi sebagai teman, ya lingkungan sebagai teman. Kita kalau sebagai teman dengan murid, contohnya mereka akan bahasa kasarnya apa ya, ngelunjak ya. Mereka akan biarin ibu ini baik gitu. Tapi kalau kita terus berpikiran seperti itu, dengan kita menerapkan seperti itu akan berdampaknya muridnya melunjak, maka akan seperti itu. Tapi kalau kita melakukan seperti ini dengan niat kita baik untuk merangkul anak kita, mungkin anak kita di luar sana membutuhkan perhatian. Jadi ada beberapa situasi anak yang mungkin berbeda-beda. Ada yang tadi motivasinya mungkin ingin diperhatikan. Kita bisa menjadi seorang teman. Karena dengan menjadi seorang teman, si anak itu akan merasa nyaman dan nantinya mereka mungkin bisa berubah dari yang tadinya di luar berontak, di rumahnya berontak karena memang kurang perhatian, tapi di sekolahnya dirangkul, diperlakukan sebagai teman dalam tanda kutip. Mungkin mereka akan berubah dengan sendirinya, mereka akan sadar diri, tapi tergantung dengan orangnya. Kalau yang berubah, kalau yang beras. Lanjut nih, hasilnya jika kita menjadi guru sebagai teman, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut.
Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini sangat banyak ditemukan di sekolah kita. Jadi si anak itu hanya takut dengan wali kelasnya, karena mungkin nyaman hanya dengan wali kelasnya. Di sini tugas wali kelas adalah selalu mengingatkan bahwa guru mereka atau orang tua mereka di sekolah bukan hanya wali kelas. Jadi mereka ingat, mungkin memang yang membuat mereka merasa nyaman gurunya di kelas, tapi mungkin guru-guru lain juga sebenarnya berdampak yang sama, mungkin memberikan kenyamanan yang sama dengan cara yang beda. Yang terakhir masih ada sebagai pemantau. Pemantau biasanya bernada suara datar. Tadi kata kayak Pak Budi, bahasa tubuh yang formal. Jadi ini yang kaku-kaku biasanya. Misalnya, Adi tahu gak kamu? Jadi kalau misalnya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, tanpa ada gerak-gerik, tanpa ada garing lah. Itu akan perasaan murid diperlakukan seperti apa, gimana? Apa akan garing juga? Jadi si guru sebagai pemantau ini flat gitu, lurus, tidak sebagai orang tua, tidak sebagai teman, tidak sebagai penghukum yang mempunyai nada tinggi ditakutin orang, tidak juga sebagai manajer, tapi hanya sebagai pemantau anak. Maka kalau kita mempunyai sifat kontrol pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Murid juga akan flat. Mereka akan tahu konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Karena garing itu flat. Menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi tadi kalau yang pemantau tadi flat dengan memberikan hukuman, misalnya kamu tidak istirahat, harus tetap di kelas mengerjakan tugas. Itu pun juga kita sebagai guru harus tetap memantau. Dan biasanya guru seperti ini guru yang ambekan, selalu mendiam yang muridnya, yang gak pernah nanya ambekan gitu, kundungan. Diam gitu, sekali ngomong. Jadi jangan menyalahkan orang lain, kita berkaca aja. Kadang saya juga begitu. Untung udah serah. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh jika muridnya melakukan ya seperti Pak Hakim bisa jadi. Saya kan udah tahu soalnya di kelas tinggi. Iya. Contohnya jika ini contoh kasus mengalami kasus Adi terlambat sekolah. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi harus ditanya dulu sebelum, Adi kenapa kamu terlambat? Gitu. Jadi harus ditanya dulu, Adi, kenapa? Apakah kamu tahu jam masuk sekolah jam berapa? Pasti si Adi itu kan menjawab karena dia tahu kan. Misal jam 7. Lalu gurunya juga akan menanyakan lebih detail. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita harus tanya dulu, jika si anak itu melakukan kesalahan, apa sih yang akan anak itu perbaiki gitu? Dari masalah itu, pasti anaknya akan menjawab. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Itu pun kondisional ya, tergantung anaknya. Ada anaknya yang mungkin tidak bisa menjawab atau menjawabnya aneh-aneh kan, kita tahu anak personalis, tapi kita akan merubah itu.
Kemudian guru itu menjawab lagi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Mungkin adiknya bisa menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini saya udah mencontohkan kemarin di hari beberapa minggu yang lalu ada kasus anak yang membawa handphone ya, Pak Cahyo. Karena itu hari Senin, hari pertama sekolah yang memang terus di UKS itu banyak banget pasien, tiba-tiba ada segerombol pasien yang mengaku sakit diperiksa tidak kenapa-napa, itu terpancing saya menjadi sebagai penghukum. Saya nanya dengan nada tinggi, melotot, menunjuk, kenapa kamu bla bla bla, tapi anak itu tidak mengaku sama sekali. Tapi ketika saya menanya sebagai manajer, nanya baik-baik, kenapa membawa handphone ke sekolah, kenapa tadi turun dan berbohong, maka si anak itu berbicara dengan jujur. Ya, saya berbicara dengan sangat jujur. Saya memang membawa handphone bergantian dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya membawa handphone karena memang saya akan menghubungi teman saya, menghubungi orang tuanya ketika nanti mungkin dia dijemput karena orang tuanya jauh. Itu pun saya tidak tahu betul apa tidak. Tapi setidaknya dengan ditanyakan seperti ini, dengan kita posisi kontak sebagai manajer, anak itu menjawab, gitu. Tidak diam sebagai pertama saya sebagai penghukum, anak itu hanya diam dan terus berbohong dengan mengatakan kalau dia sakit, dia di atas karena sakit. Kemudian saya tanya apa permasalahannya, karena dia ingin menghubungi orang tuanya untuk bisa dijemput. Jadi saya tanya solusinya bagaimana untuk besok biar dijemput tanpa kamu membawa handphone. Maka dia punya solusi lain. Saya akan meminta bantuan wali kelas saya untuk menghubungi ibu saya untuk menjemput. Jadi si posisi sebagai manajer ini sangatlah baik untuk anak dan juga kita. Kalau kita sebagai penghukum, rasanya kita membuang-buang energi untuk marah-marah kepada anak, membuang energi. Malah itu capek kan Bu Eni? Ya, capek ya, sampai pegel gitu. Jadi kita kalau setiap hari bawaannya negatif gitu, ingin marah-marah sebagai penghukum, itu bukan menjadi dampak positif untuk anak, itu malah menjadi penyakit buat diri sendiri. Gitu. Meskipun anaknya yang tadi kan kondisional ya, nggak bisa juga kita sebagai manajer jika anaknya seperti itu. Tapi apa salahnya kalau kita mencoba gitu? Mencoba dulu mungkin sekali atau seminggu 2 minggu kita sebagai manajer, sebagai teman. Kalau misalnya seperti itu, ya udah balik lagi sebagai hukum. Tapi tanpa ada yang selalu menghardik anak. Jadi kita usahakan untuk menanamkan budaya positif itu kepada anak. Tidak selalu harus dengan hukuman atau tidak harus selalu dengan nada tinggi yang mungkin nanti akan malah menjadi penyakit diri sendiri gitu. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih. Sekali akan membuatkan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman dan murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, lanjut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, atau kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan atau kita semua memiliki motivasi internal. Tujuan segitiga restitusi ini adalah untuk memecahkan masalah yang tadi. Contohnya masalah
telat datang sekolah, atau masalah tidak mengerjakan tugas, atau masalah berantem dengan teman sekelas, kita bisa memecahkan masalah ini dengan segitiga restitusi ini. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama yaitu dari bawah, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti saya juga akan share PPT saya di grup. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi setiap penghargaan reward itu bisa jadi sebagai hukuman. Seperti Alfikhon Reward dalam wawancara OECD annual mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutkan secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau kita diberi reward kadang seperti pujian, itu bukan merasa senang tapi kita merasa terhukum gitu. Jadi reward itu sendiri bisa jadi sebagai penghukum, tergantung kondisinya. Jika kita mendapatkan reward di satu kondisi yang orang lain mungkin sedang membutuhkan itu, atau mungkin orang lain melakukan itu tapi tidak diberikan reward, itu bisa menjadi penghukuman untuk diri kita. Itu pun juga berlaku untuk anak-anak. Dari saya PPT-nya seperti itu. Dengan penerapan budaya positif, kita munculkan keadaan yang nyaman demi perubahan. Saya mau sharing dulu sebentar tentang budaya positif ini di Merdeka Belajar. Dari pengalaman saya sudah mengajar mungkin selama 5 tahun ya Bapak. Dari K13. Jadi K13 ini kita hampir sama dengan Merdeka, tapi mungkin kita selalu menuntut anak. Beda dengan Merdeka Belajar, itu menuntut anak. Kalau dengan sebelumnya saya tidak mereka itu K13, tapi sebelum saya di kurikulum Merdeka Belajar ini, saya selalu menuntut anak harus, contoh di pelajaran saya, anak harus bisa dribbling, harus bisa lari, loncat, dan harus menuruti apa yang ingin saya pelajari. Hari ini saya ingin belajar ini, anak harus menuruti. Dan itu mengakibatkan ketidaknyamanan untuk anak dan untuk saya sendiri. Jadi kadang anak, bu nggak mau ini, bosan nggak mau itu. Terus dengan tidak maunya anak, menjadilah brutal lah itu si anak. Jadi kadang mereka yang tadi si motivasinya ingin caper gitu, membuat kita capek. Jadi kadang saya kalau mengajar, ada satu kelas yang memang anaknya brutal setiap hari, saya merasa tidak nyaman dan tidak semangat gitu. Pasti setiap minggunya, ya ngajar kelas ini pasti nanti bakal capek, teriak-teriak gitu. Tapi dengan Merdeka Belajar ini, sudah hampir mau 1 semester saya belajar, dengan bisa disatukannya 2 kelas yang berbeda sifat, itu sangat memberikan kenyamanan untuk saya dan juga untuk siswanya. Saya melihat siswa itu merasa happy dengan minat mereka, dengan kemauan mereka, dengan alur pembelajaran yang mereka inginkan, membuat mereka merasa happy, dan itu juga membuat saya merasa nyaman. Jadi saya sekarang setiap belajar, setiap mengajar dengan beberapa menerapkan tentang yang tadi budaya positif, posisi kontrol dari 5 itu. Kadang juga saya selalu menjadi sebagai penghukum, tadi kondisional, sebagai membuat merasa bersalah, tapi lebih ke setelah sadar itu saya sebagai penghukum tidak membuat merasa nyaman anak dan saya mencoba menjadi sebagai manajer, itu membuat kenyamanan kedua belah pihak. Tapi karena kenyamanan itu tidak bisa harus satu pihak, jadi percuma kalau yang nyaman cuma seorang. Betul? Kalau 5, ya boleh dikombin. Jadi boleh dikombin, tapi lebih baiknya kita ini sebagai, jadi salah satu sebagai manajer itu udah paling baik. Kalau kita memang, kalau anaknya bisa diajak bekerja sama gitu ya.
Kalau saya juga sering bertanya kan, bagaimana kalau di anak kita tuh kayak tadi, seperti tadi gitu, anaknya memang SDM-nya nakal gitu, nggak bisa, kita sebagai teman tuh nggak bisa, pasti nanti akan jadi mereka yang melunjak gitu. Tapi yang tadi dibilang, kalau kita terus berpikiran seperti itu dan kita terus menerapkannya seperti itu, maka anak itu akan seperti itu. Terus, apakah bisa diterapkan terhadap anak yang notabene luar biasa? Nah, kalau untuk yang notabene luar biasa, itu nanti ada lagi. Bapak Ibu, nanti saya akan share satu buku, satu modul yang memang khusus menerapkan budaya positif di anak yang berkebutuhan khusus. Itu ditulis oleh teman saya sendiri. Tadinya saya mau menyampaikan di sini, tapi karena waktunya kurang, jadi nanti saya akan share. Memang itu ini tidak bisa diterapkan dalam satu lingkungan yang sama gitu. Karena yang tadi saya bilang, setiap kelas mempunyai SDM, mempunyai anak-anak yang berbeda, apalagi ada salah satu yang mungkin anak kita yang berkebutuhan khusus, itu nggak bisa diperlakukan yang sama gitu. Mereka juga untuk namanya berkebutuhan khusus dan kita juga harus memperlakukannya sebagai khusus. Dan saran saya memang kalau merasa anaknya ada berkebutuhan khusus seperti itu, kalau kitanya tidak bisa menghandle itu, lebih baik cari solusi lain, yaitu dengan tadi konsultasi dengan dokter. Mungkin mereka juga harus, kita nggak bisa mendidik anak ini, menuntut anak ini sendiri di sekolah karena kita bukan ahlinya. Jadi di luar sekolah juga mereka yang memang berkebutuhan khusus harus mendapatkan misalnya terapi yang berbeda gitu. Kalau untuk yang berkebutuhan khusus, Kebutuhan khusus kan ada penanganannya ya. Kita bisa ke puskesmas atau terapi. Tapi kalau akhlaknya yang harus diperbaiki, di rumah beda, di sekolah beda. Ya kan? Mungkin di sini. Pak Awi hanya masuk belajar sini. Karena ini kan jangan apa-apa. Pelajaran agama kan cuma 2 jam. Berarti kan bersinggungan dengan kualitas. Kalau kayak tadi, kalau kebutuhan khusus nih, udah tahu nih ada dress code, tapi kalau apa yang harus dibentuk dan itu tidak ada kerjasama antara sekolah dengan rumah, masya Allah yang gimana anak-anak itu berkeliaran di mana-mana. Rumahnya mereka dia pulang makan dan tidak itu. Kadang juga mau di rumah ada jajan, di jalan, makan di jalan. Itu yang ya kalau kita bisa perbaiki itu dengan cara berkolaborasi. Kita tidak harus berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan siswa. Kita bisa berkolaborasi juga, malah harus berkolaborasi dengan orang tua siswa. Karena kita di sini yang tadi kita dituntut tidak hanya menuntut satu anak saja. Kita menuntut beberapa puluh anak atau beberapa ratus anak. Tanpa adanya berkolaborasi dengan orang tua murid, misalnya kita di sini kan di pemberian materi, misalnya pelajaran agama cuma beberapa jam ya, itu nggak bisa itu menjadi patokan untuk membentuk akhlak anak. Jadi akhlak anak pun harus dibentuk di luar sana. Lebih baik ke guntur gitu. Bu Fitri mohon maaf, kayak seperti Senin kemarin, saya itu waktu upacara dari anak yang mungkin waktu upacara dia iseng. Nah setelah selesai, saya itu bukan menghukum sih memang. Saya tanya sama anaknya itu, apa konsekuensinya? Saya dihukum Pak. Nah akhirnya saya suruh bersihin lapangan berempat. Nah itu apa salah satu budaya positif atau bagaimana? Atau perlu ada treatment lain yang mungkin bisa membawa itu juga ke budaya positif? Tadi seperti dari pernyataan Bapak, tadi ada menanyakan konsekuensinya apa. Berarti itu sudah bukan sebagai penghukum. Kalau penghukum Bapak langsung ngejat, kamu tadi nakal gitu. Kamu langsung dihukum itu sebagai penghukum. Tapi karena Bapak tadi menanyakan konsekuensinya, itu Bapak bisa menjadi sebagai manajer yang tadi. Itu sih. Ini sudah termasuk budaya positif. berarti bikin kesepakatan. Ya.
Jadi si budaya positif ini yang tadi ada hukuman, konsekuensi. Alhamdulillah Bu Fitri sudah memaparkan presentasinya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat banyak buat kita semua. Ini menjadi guru merdeka dalam belajar tentunya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.